Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Juleita Evelyn Sohoka, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di salah satu kampus Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Di sini izinkanlah saya selaku mahasiswa Permata Sakti ingin memperkenalkan kepada Bapak Ibu dosen beserta teman-teman semuanya yang berada di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi AWS tentang betapa indahnya Papua Barat, lebih tepatnya Kota Sorong dan sekitaran Kota Sorong. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke slide yang berikutnya. Check it out. Papua Barat, disingkat Pabar, adalah sebuah provinsi Indonesia yang terletak di ujung barat Pulau Papua. Ibu kotanya adalah Manokwari. Nama provinsi ini sebelumnya adalah Irian Jaya Barat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007, tanggal 18 April 2007, nama provinsi ini diubah menjadi Papua Barat. Papua Barat dan Papua merupakan provinsi yang memperoleh status otonomi khusus. Provinsi Papua Barat, meski telah menjadi provinsi tersendiri, tetap mendapatkan perilaku khusus sebagaimana provinsi induknya. Makanan khas Papua, papeda. Papeda sendiri merupakan makanan khas asli Papua Barat yang disukai oleh semua kalangan masyarakat. Papeda merupakan makanan yang terbuat dari sagu, kemudian diolah sedemikian rupa hingga teksturnya seperti lem. Jika Anda mencicipi papeda saja, tentu rasanya hambar, karena papeda sendiri menjadi salah satu pengganti nasi sehingga cara makannya yaitu dengan menggulung. Oleh karena itu, tentu papeda akan terasa nikmat ketika disantap dengan makanan lain seperti ikan kuah kuning dan lain-lain. Selanjutnya ada ulat sagu. Ulat sagu sudah dijadikan makanan khas Papua yang sering dikonsumsi oleh masyarakat Papua sebagai lauk. Ulat sagu juga memiliki banyak kandungan yang bermanfaat bagi tubuh. Cara menyantap ulat sagu ini pun cukup mudah. Kamu bisa mencobanya dengan memakan langsung atau dibakar seperti sate. Untuk tempat wisatanya sendiri, ada beberapa yang paling sering dikunjungi, yaitu Pagoda Saptaratna. Pagoda Saptaratna merupakan destinasi wisata berupa pagoda bagi Cina Buddha yang tinggal di wilayah Papua Barat. Berada di atas bukit, pagoda ini memiliki bangunan yang unik dan artistik, sehingga bisa digunakan sebagai lokasi berfoto. Selain bangunannya yang indah, Anda bisa menikmati pemandangan matahari terbenam yang menakjubkan dari atas pagoda ini. Sebagai tempat wisata yang religius, Anda harus menjaga sikap selama berkunjung ke Pagoda Saptaratna. Pulau Pulau terletak di Makbon, yaitu desa pedalaman yang tidak jauh dari pusat kota Sorong. Pulau ini dikenal masyarakat sebagai tempat tinggal binatang kelelawar dan juga burung camar. Meskipun begitu, Pulau memiliki daya tarik tersendiri untuk Anda kunjungi. Aktivitas yang bisa Anda lakukan di pulau ini diantaranya adalah merasakan sensasi berenang di dekat sapi laut, menangkap lobster, menyelam, dan aktivitas lainnya. Ada juga Pasir Timbul, alam Raja Ampat yang sudah luar biasa indah masih ditambahi dengan keajaiban yang istimewa yaitu Pasir Timbul. Lokasi ini akhirnya menjelma menjadi sebuah pulau pasir yang lokasinya berada dekat dengan Pulau Mansuar, seperti layaknya pulau pasir lainnya. Pulau ini satu destinasi wisata di Raja Ampat yang paling hits, akan menunjukkan pasir putihnya jika air laut sedang surut. Dan masih banyak lagi tempat-tempat wisata. Jika kalian ke Papua, kalian harus mencoba tempat-tempat wisata di sini. Ada juga tari-tarian yang sering ditarikan, yaitu tarian Sajojo. Tarian ini dapat ditarikan dengan jumlah penari yang sangat banyak, tidak terpatok dengan jenis kelamin dan dapat ditarikan oleh anak muda maupun orang dewasa. Konon, tarian ini sudah ada sejak tahun 1990-an. Karena gerakannya yang ceria, tarian ini menjadi terkenal dengan pesat di kalangan penduduk Papua. Bahkan, saat zamannya tarian ini sering ditontonkan di acara TV nasional. Ada juga tarian Yospan.
Tari Yospan adalah salah satu tarian tradisional asal Papua yang satu kategori dengan tari Sajojo, di mana tarian ini menandakan pergaulan masyarakat Papua. Hal ini terlihat dengan gerakannya yang sangat energi. Tarian ini cukup terkenal dan biasa digunakan bila acara-acara besar seperti upacara adat, acara seni budaya, dan upacara penyambutan. Ada juga tarian perang. Tari perang merupakan salah satu tarian tradisional Papua, di mana tarian ini memiliki makna jiwa kepahlawanan masyarakat Papua. Karena tarian ini menunjukkan jiwa seseorang yang gagah perkasa, maka biasanya ditarikan oleh laki-laki dengan pakaian adat tradisional, beserta perlengkapan perang. Sekarang, tarian ini hanya simbolik untuk menghargai para leluhur saja yang telah mati-matian melindungi daerah Papua. Biasanya tarian ini ditarikan oleh 7 orang ataupun lebih. Musik yang digunakan dalam tarian ini adalah kerang, tifa, dan gendang. Tariannya pun cukup energi dan menampilkan beberapa gerakan perang, antara lain memanah, loncat, mengintip musuh, dan lain-lain. Adapun juga tradisi serta rumah adat Papua. Tradisi menikah. Setiap suku di Papua memiliki tradisi yang berbeda-beda dalam kaitannya dengan pernikahan. Namun, pada umumnya menggunakan mas kawin berupa barang berharga dengan harga yang luar biasa fantastis. Biasanya mas kawin tersebut berupa senjata api, hewan ternak, kain tenun berpuluh-puluh lembar, piring gantung hingga manik-manik. Rumah adat kaki seribu. Di Papua Barat, kamu bisa menemukan rumah adat suku pegunungan Arfak. Rumah adat Papua Barat ini bentuknya seperti rumah panggung. Bagian kaki rumah yang menjadi pondasi terdiri dari kayu-kayu bulat kecil dan jumlahnya sangat banyak. Oleh sebab itu, bangunan ini dikenal juga sebagai rumah kaki seribu dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir yaitu masyarakat Papuanya sendiri. Untuk masyarakat Papua sendiri, mereka sangat baik-baik, ramah dengan para tamu-tamu yang dari luar. Mereka tidak memandang beda siapa kita, begitu pula kita harus sedemikian seperti mereka. Tidak semua orang Papua tidak mendapatkan pendidikan, bahkan ada para wanita-wanita hebat yang bisa membanggakan tanah air mereka, seperti yang sudah menjadi pilot, penyanyi internasional, dan lain-lain. Sekian dari saya Juleita Evelyn Sohoka mengucapkan terima kasih.